Shalom rekan pemuda, kembali bersama dengan SBP on the Weekend hari ini, tanggal 10 Februari 2024. Bersama dengan saya, Desi Valencia Hernowo. Sebelum kita memulai renungan kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang berada dalam surga, terima kasih Tuhan, hari ini kami datang kepadamu. Kami ingin mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan kami. Tuhan berkati dan sertai kami sampai hari ini ya Bapa. Tuhan, jika hari ini kami akan membaca firman dan merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh meresapi firman Tuhan dengan baik dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa, amin. Baik rekan pemuda, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita buka Alkitab kita dan membaca firman Tuhan yang terambil dari Keluaran pasal 10 ayat yang pertama hingga yang ke-20 yang menyatakan, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun, sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras, supaya aku mengadakan tanda-tanda mukjizat yang kubuat ini di antara mereka. Dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu, bagaimana aku mempermain-mainkan orang Mesir dan tanda-tanda mukjizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan." Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani, berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan umatku pergi, maka besok aku akan mendatangkan belalang-belalang ke dalam daerahmu. Belalang itu akan menutupi permukaan bumi, sehingga orang tidak dapat melihat tanah. Belalang itu akan memakan habis sisa yang terluput yang masih tinggal bagimu dari hujan es itu. Bahkan akan memakan habis segala pohonmu yang tumbuh di padang. Belalang itu akan memenuhi rumahmu, rumah semua pegawaimu, rumah semua orang Mesir, seperti yang belum pernah dilihat oleh bapamu dan nenek moyangmu, sejak mereka lahir ke bumi sampai hari ini." Lalu berpalinglah ia dan keluar meninggalkan Firaun. Sesudah itu berkatalah para pegawai Firaun kepadanya, "Berapa lama lagi orang ini akan menjadi jerat kepada kita? Biarkanlah orang-orang itu pergi supaya mereka beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Belumkah Tuanku insaf bahwa Mesir pasti akan binasa?" Lalu Musa dan Harun dibawalah kembali kepada Firaun dan berkatalah Firaun kepada mereka, "Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan Allahmu. Siapa-siapa yang sebenarnya akan pergi itu?" Jawab Musa, "Kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda dan yang tua, dengan anak-anak lelaki kami dan perempuan, dengan kambing domba kami dan lembu sapi kami, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan." Tetapi Firaun berkata kepada mereka, "Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Lihat, jahatlah maksudmu. Bukan demikian, kamu boleh pergi. Tetapi hanya laki-laki dan beribadahlah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu kehendaki." Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir mendatangkan belalang, dan belalang akan datang meliputi tanah Mesir dan memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah, semuanya yang ditinggalkan oleh hujan es itu." Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu sehari-harian dan semalam-malaman, dan setelah hari pagi, angin timur membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir dan hinggap di seluruh daerah Mesir, sangat banyak. Sebelum itu tidak pernah ada belalang yang demikian banyaknya, dan sesudah itu pun tidak akan terjadi lagi yang demikian. Belalang menutupi seluruh permukaan bumi, sehingga negeri itu menjadi gelap olehnya. Belalang memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon yang ditinggalkan oleh hujan es itu, sehingga tidak ada tinggal lagi yang hijau pada pohon atau tumbuh-tumbuhan di padang di seluruh tanah Mesir. Maka segeralah Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata,
Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu dan terhadap kamu. Oleh sebab itu, ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja, dan berdoalah kepada Tuhan Allahmu itu, supaya bahaya maut ini dijauhkannya daripadaku. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang yang membuat belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut Teberau. Dan tidak ada satu belalang pun yang tinggal di seluruh daerah Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Demikianlah pembacaan Alkitab hari ini. Rekan pemuda sekalian, judul renungan kita hari ini adalah Teruslah Hidup Resah dan Berpikir Kritis. Stanford University pernah membuat penelitian tentang generasi Z yang lahir pada tahun 1996 sampai dengan 2011. Bahwa salah satu ciri yang menonjol dari generasi Z adalah peka terhadap situasi sosial secara global. Hal tersebut terjadi karena generasi Z lahir ketika dunia bergejolak dengan masalah sosial ekologi seperti global warming, reformasi 1998, krisis moneter 2008, Arab Spring 2011, dan lain-lain. Pada saat Musa dan Harun diperintahkan Tuhan untuk mempersiapkan tulah berikutnya, yaitu tulah belalang, maka untuk pertama kalinya, para pegawai Firaun mulai menunjukkan keresahan. Mereka memohon kepada Firaun agar menuruti tuntutan Musa dan Harun, yaitu membebaskan umat Israel. Pada saat itulah, Firaun sempat tergerak dan kemudian memanggil Musa serta Harun. Akan tetapi, Firaun tetap bersikeras bahwa mencurigai Musa dan Harun akan berbuat jahat kepadanya. Orang-orang Mesir khususnya, para pegawai Firaun, mulai resah dan kritis terhadap perilaku Firaun pada saat itu. Mereka berkata, "Belumkah tuanku insaf bahwa Mesir pasti akan binasa?" Rekan-rekan pemuda, belajar dari kisah para pegawai Firaun hari ini, kita belajar bahwa kita sebagai generasi Z saat ini yang lahir dalam situasi yang memaksa kita untuk selalu berpikir kritis dan memiliki keresahan terus-menerus, tidak boleh diam saja. Tidak boleh diam saja dalam hal apa? Dalam hal ketika kita melihat korban bullying atau teman-teman kita yang terkena bully, kita juga tidak boleh diam saja terhadap teman-teman kita yang tidak diperbolehkan untuk beribadah atau hak ibadahnya diambil. Kita sebagai pemuda dalam hal ini dituntut untuk harus berani mengambil sikap dan keputusan jika diperhadapkan dengan situasi ketidakadilan dimanapun kita berada, di gereja, di tempat kerja, maupun di semua organisasi masyarakat di mana kita berada. Tuhan menciptakan kita dengan kelengkapan akal budi supaya senantiasa terpanggil dan mau bergerak untuk menegakkan kedamaian dan keadilan. Kiranya kita, para pemuda, tetap berpikir kritis dan resah akan segala sesuatu, agar kita membawa kedamaian dan keadilan dimanapun kita berada. Demikian pembacaan renungan kita hari ini, dan untuk menutup renungan kita hari ini, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan kami yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk renungan yang boleh kami baca hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami mengerti hari ini ya Bapa. Kiranya Tuhan melalui firman ini kami boleh menjadi pemuda yang lebih baik lagi ke depannya. Kami boleh membawa kedamaian dan menegakkan keadilan dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk penyertaan Tuhan dalam sepanjang hidup kami. Hanya ini doa kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa. Amin. Demikianlah SBP on the Weekend hari ini tanggal 10 Februari 2024. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Halo Gapers, kalian tahu nggak kalau Sabda Bina Pemuda Digital bisa dengan mudah didapatkan dengan mendownload Google Books di Google Play untuk pengguna Android. Dan untuk kalian yang menggunakan iOS, bisa membuka Google Play di browser untuk membeli serta mendownload Google Books di App Store. Gampang banget kan caranya? Cus, langsung aja di-download ya!